Oke. Sayang sekali ya, ini gelap, jadi saya nggak bisa lihat siapa saja yang datang di situ. Sangat gelap di sini. Jadi ya sudah, terpaksa saya menduga-duga saja yang datang berapa orang. Hari ini masih jam 10 lebih 15 pagi di London. Saya sudah mandi khusus hari ini. Biasanya saya mandi pagi jarang mandi, tapi takut baunya transfer ke sana ya. Jadi hari ini saya mandi. Kenapa sih kita kok mengadakan antologi amarah ini? Karena amarah itu seringkali masih dinilai sebagai sesuatu yang agak tabu ya di Indonesia. Kita harus sopan, amarah itu katanya harus dikontrol. Tidak saja di Indonesia, tapi di sini juga ada yang namanya anger management. Masalahnya di Indonesia itu sebenarnya amarah itu sudah ada di mana-mana. Tapi amarah kalau yang dari atas ke bawah, amarah yang menindas itu dianggap wajar. Jadi kalau pemerintah menghukum rakyatnya karena kesalahan sedikit saja, itu seolah-olah diterima. Tapi kalau rakyatnya marah ketika ditindas, ini jadi pertanyaan, mengapa mereka harus marah? Mereka seharusnya harus sopan atau gimana? Itu yang membuat saya merasa amarah itu sebenarnya sangat penting. Kalau kita ditindas dan kita tidak marah, itu harus dipertanyakan sebenarnya, dan itu yang membuat saya sebenarnya mengadakan antologi amarah ini. Jadi permulaannya adalah lomba, dan Asyuner Jabar yang saya tidak melihat di sini ya karena terlalu gelap ya. Asyuner Jabar itu sebenarnya yang mempunyai ide pertama kali juga. Jadi ini bukan ide saya sendiri, dan saya dibantu oleh banyak teman-teman di sini seperti Sinta Miranda, Tiana, Theodore Mantovani, banyak sekali yang membantu saya, juga Doro. Ya, jadi saya tidak bekerja sendiri. Juga acara ini sebenarnya diadakan oleh teman-teman ya, kerja kerasnya teman-teman. Jadi saya sebenarnya tidak bekerja banyak, teman-teman lain bekerja sangat banyak. Saya mau memberi sedikit mungkin perkenalan tentang Lembaga Bhinneka yang saya dirikan. Majalahnya sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008-2009. Tapi lembaganya sendiri berdiri kemudian tahun 2010. Jadi permulaan itu saya mendirikan majalah dulu. Kenapa saya namai Bhinneka? Karena majalah saya Bhinneka ini adalah sebagai kritik kebinekaan di Indonesia, sekaligus menjunjung kebinekaan itu sendiri. Ya, jadi karena saya merasa Bhinneka di Indonesia ini yang diutamakan adalah tunggal ikanya. Karena itu Lembaga Bhinneka motonya adalah Bhinneka karena kita tidak tunggal ika, karena Indonesia tidak tunggal ika. Dan terus terang Indonesia ini masih terasa ada kemabukan terhadap agama. Jadi itulah salah satu hal utama atau tema utama yang dikritik oleh Bhinneka, yaitu agama di Indonesia. Karena agama itu masih dianggap suci, jadi kritik terhadap agama masih dianggap tidak sah atau kadang ditabukannya. Dan itulah karena itu Bhinneka justru mengutamakan, salah satunya adalah mengutamakan kritik terhadap agama. Rasanya lebih baik saya tidak berlama-lama, kalau udah orang-orang yang bosen ya saya ngomong terus. Apalagi cuma di Skype gini, agak susah juga. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Boleh? Ada yang mau bertanya tentang apa Bu pertanyaannya? Halo Sucen. Halo. Iya Bu, tadi pertanyaannya tentang apa Bu? Tentang bukunya atau tentang Lembaga Bhinnekanya? Kenapa? Dengar dulu saya. Oh nggak dengar ya? Lebih dekat. Saya Pak. Oh masih ke situ ya Sal? Ya, pertanyaannya itu tentang Lembaga Bhinneka atau tentang bukunya? Tentang pembuatan bukunya? Oh, nggak. Pernyataannya. Pertanyaannya tentang buku. Pertanyaan. Dua-dua. Bukunya bisa, Lembaga Bhinneka bisa. Iya, boleh kalau ada yang mau bertanya tentang apa aja sih yang menyangkut Lembaga Bhinneka dan bukunya, proses pembuatan bukunya gitu. Kalau ada boleh, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak, saya bertanya di sini. Ini bertanya langsung ini ya, ke sini ya. Oke. Saya aja yang bertanya. Saya yang bertanya aja Bu ya.
Saya mau Iya, iya, tanya iya. proses pembuatan buku ini berapa lama ya jadi? Proses pembuatannya berapa lama, Bu? Aduh, proses pembuatannya ini lama banget ya sebenarnya. Soalnya pertama lomba dulu, rancangan lomba, dan merancang lomba itu juga diskusi sana sini, tahu sendiri kan. Antar juri juga banyak yang nggak setuju kadang-kadang. Jadi diskusinya itu lama, dari permulaan sampai akhir itu lama. Dari merancang lomba saja sudah banyak perdebatan, sampai keputusan juri juga banyak didebatkan. Setelah itu siapa yang akan menerbitkan, kita juga bingung. Akhirnya saya tawarkan ke Gramedia dan diterbitkan oleh Ginsi ya. Ginsi itu anak dari Gramedia. Itu memakan waktu dari pengumuman pemenang sampai diterbitkan itu aja sekitar 1 tahun, makanya makan waktunya. Terus Total ada berapa penulis? totalnya ada berapa penulis, Bu, semua? Lupa saya sekarang. Oke. Saya lupa terus terang, tapi ada sekitar mungkin 33 ya, 33 penulis mungkin. Banyak juga ya. Kalau itu mengapa sorry. Sebenarnya ini ada jawabannya di sini. 12 cerpen dari 12 cerpen yang Oke, ternyata ada jawabannya di balik bukunya. Dan ya, Ada. Terus mengapa bukunya itu terdiri dari cerpen dan puisi gitu maksudnya? Kenapa tidak difokuskan? Mungkin ada alasan khususnya, Bu? Kenapa terdiri dari cerpen dan puisi? Kenapa nggak satu? Mungkin ada alasan khusus. kenapa nggak satu, cerpen aja atau puisi saja gitu ya? Karena memang di LPP itu banyak sekali yang suka nulis dua hal ini, cerpen dan puisi. Pertamanya kita tuh maunya adalah membaca cerpen saja, tapi banyak juga yang nulis puisi, dan puisi itu kadang-kadang juga pendek tapi mengena. Beda ya dengan cerpen ya, punya kekuatan sendiri-sendiri sebenarnya cerpen dan puisi. Karena itu kita akhirnya menerbitkan dua macam ini, cerpen dan puisi. Terus apakah berikutnya akan ada kelanjutannya, mungkin Amara volume 2 gitu? Apakah bakal ada kelanjutannya? Volume 2 Amarah. Aduh, nggak dengar sekali. Buku Amarah Nggak dengar saya. apakah akan ada volume 2? Moga-moga saja. Iya. Ini tergantung duit ini terus terang. Jadi kalau saya udah lelah, Oke, Bu. tergantung duit. Ibu Ayu Saya Tari. bicara. Ya. Ibu Ayu Tari mau bertanya sebentar, ya, Bu. Oh iya, boleh. Oh, Ayu Utami sama Rocky udah di situ ya? Sudah sampai. Nggak kelihatan saya. Iya, ini mau kelihatan sekarang ya. Mana Ayu? Ini sekarang kelihatan. Halo Ayu, Hai. sudah datang. Sudah. Halo, lama nggak ketemu. Mic-nya mana yang berfungsi? Fungsi tapi dia Skype jadi mesti kemari. Sukses ya Sujen. Ya, makasih Ayu. Sukses saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah menerbitkan buku ini. Pertanyaan saya satu aja, kenapa judulnya Amarah? Tadi Ya kan, sorry saya datangnya terlambat, baru datang. apa? Ya itu tadi, karena kalau di Indonesia tuh kalau ada yang marah gitu ya, terus mereka, aduh jangan marah dong. Marah tuh seperti suatu ketabuhan gitu loh. Jadi ada yang namanya anger management, ada yang apa ya, pokoknya jangan marah. Nah kalau ditindas nggak marah itu loh, bagi saya itu aneh. Jadi marah itu saya nggak menganjurkan ya, dan saya nggak bilang marah itu bagus atau baik ya. Tapi paling tidak itu reaksi yang tepat kalau ditindas menurut saya. Jadi kenapa tidak gitu loh? Kenapa ditindas harus diam? Ini kan sebenarnya antologi ini temanya itu amarah terhadap penindasan di Indonesia, terutama penindasan atas nama agama. Dan penindasan atas nama agama itu biasanya orang-orang kalau ditindas atas nama agama mereka diem saja. Karena aduh, ya mau apa, itu agama, itu suci. Itu sebenarnya sudah terjadi di sini ya, nggak cuma di Indonesia. Jadi pastor-pastor yang melecehkan anak-anak kecil itu didiamkan. Kan sebenarnya marah gitu loh. Kalau ada pelecehan seperti itu tuh marah itu adalah hal yang tepat, tapi didiamkan, diam saja. Jadi apa yang
apa tindakannya? Oh, dimaafkan, kok enak itu loh, cuma dimaafkan ya. Gak apa-apa sih kalau mau memaafkan, tapi marah itu juga seharusnya penting. Itu makanya judulnya amarah. Ada lagi Ayu? Udah itu aja. Terima kasih. Sukses. Ya. Iya. Oke, thank you ya. Makasih. Ya, makasih Bu ya. Oke, seperti kata Bu Sucen ya, mungkin saya mau mengutip sedikit. Ada perkataan seorang bijak dulu yang pernah berkata, kalau misalnya semuanya bisa selesai dengan minta maaf, buat apa ada polisi gitu. Jadi ada satu orang bernama Tom Hanks gitu ya. Oke. Terus selanjutnya sekarang akan ada pembacaan sekarang itu akan ada pembacaan puisi oleh Bapak Bintang Jakarta dan Buya Sufin ya. Oke, silahkan. Ayo, Pak Bintang duluan. Langsung.